Di sebuah kota kecil yang tampak tenang dari luar, namun penuh rahasia di dalamnya, hidup seorang perempuan bernama Nadira, seorang anak yang tumbuh dari luka, tetapi belajar mencintai dunia yang tak selalu memeluknya kembali. Ini adalah kisah tentang keluarga yang terpecah, tentang cinta yang diuji waktu, dan tentang seorang ibu yang menjadi rumah bagi seorang anak yang hampir kehilangan segalanya. Ketika badai datang bertubi-tubi, pengkhianatan, kehilangan, pertengkaran, dan rahasia yang teruak perlahan, Nadira dipaksa berdiri di antara kenyataan pahit dan harapan yang nyaris padam. Namun, dari setiap runtuhan, ada cahaya kecil yang terus menyala. Inilah perjalanan seorang perempuan yang belajar bahwa kekuatan bukan berarti tak pernah roboh, melainkan berani bangkit meski hatinya remuk. Selamat datang di kisah yang akan mengajakmu menangis, merenung, dan mungkin memaafkan diri sendiri. Sebuah cerita dari hati untuk hati yang pernah terluka. Pagi ini, seperti biasa, aku bangun sebelum matahari sepenuhnya membuka mata. Dapur masih gelap, hanya diterangi lampu kecil yang menggantung di sudut, memberi cahaya kuning lembut yang membuat semuanya tampak lebih tenang dari kenyataan yang sebenarnya. Aku menyalakan kompor, mengaduk sup ayam perlahan, membiarkan uapnya naik dan menyentuh wajahku, seakan menghapus sedikit kelelahan yang tidak pernah benar-benar pergi. Aku memandang ke arah ruang tengah. Kursi yang sama, meja yang sama, suasana yang sama. Tapi entah sejak kapan, rumah ini terasa seperti tempat yang tak lagi kukenal. Seolah ada ruang kosong yang tak bisa kuisi, meskipun aku telah mencoba segalanya. "Bu, sudah pagi ya?" Suara Mira terdengar lirih dari belakang. Ia masih mengucek matanya yang bengkak sedikit. Anak itu selalu bangun lebih awal jika ada beban di hatinya. "Iya sayang, cuci muka dulu, nanti mama antar sarapan." Aku tersenyum mencoba menyembunyikan gundahku di balik nada lembut seperti biasa. Mira mengangguk, tapi matanya sempat melirik ke pintu kamar Raka, pintu yang masih tertutup rapat. Raka biasanya bangun sekitar jam 6, tapi akhir-akhir ini entahlah, kadang ia bangun lebih pagi, kadang jauh lebih siang, dan kadang yang paling sering ia pergi tanpa pamit. Aku menarik napas panjang saat mendengar suara pintu kamar terbuka. Raka keluar dengan wajah datar, mengenakan kemeja kerja yang bahkan belum sempat kusetrika. "Mas, sarapan dulu." Aku mencoba menyapanya seperti biasa. "Gak usah, aku buru-buru," katanya tanpa menoleh. Suaranya dingin, seperti angin pagi yang lewat tanpa peduli apapun yang disentuhnya. Aku menelan air liur. Sudah lama ia bicara seperti itu. Singkat, jauh, seakan aku hanya bagian dari tembok rumah yang bisa diabaikan. "Mas, nanti malam pulang?" tanyaku pelan. Raka berhenti sebentar. "Lihat nanti." Hanya itu. Lalu pintu tertutup kembali dengan suara lembut yang justru terasa lebih menyakitkan daripada hentakan keras. Aku terdiam lama. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, kapan sebenarnya aku mulai kehilangan suamiku? Kapan jarak di antara kami mulai tercipta? Aku tidak punya jawabannya. Yang aku tahu, cinta yang dulu kami bangun perlahan berubah menjadi rutinitas tanpa rasa. Ketika anak-anak sudah berangkat sekolah, aku duduk di meja dapur sambil memegang secangkir teh hangat. Uapnya menari perlahan, seperti meniru pikiranku yang berkelindan tanpa arah. Apa aku masih cukup berarti? Bisikku pada diriku sendiri. Aku mencoba mengingat masa-masa awal pernikahan kami. Tawanya, perhatian kecilnya, pelukan hangat yang dulu selalu menenangkanku saat aku takut pada masa depan. Kini, semua itu seperti cerita yang pernah kubaca di buku lain tentang tokoh yang bukan aku. Siang menjelang, matahari menyeruak masuk melalui jendela, menciptakan pantulan cahaya di atas meja makan. Cahaya itu indah, tapi justru semakin menonjolkan kehampaan di ruangan ini. Aku membereskan rumah sambil menyalakan radio, berharap suara musik bisa mengisi ruang kosong di hatiku. Namun bahkan alunan lagu pun terasa seperti gema dari tempat jauh. Ketika menjelang sore, aku menerima pesan dari Raka. "Tidak usah tunggu aku lembur, tanpa emoji, tanpa penjelasan. Aku memejamkan mata.
lembur, lagi, dan lagi. Aku berjalan ke balkon kecil rumah kami, memandang keluar. Langit sore memerah lembut, sangat indah, sangat tenang, bertolak belakang dengan pikiranku. Dari sini, jalanan terlihat ramai. Orang-orang pulang ke rumah masing-masing, membawa tawa, membawa cerita. Aku masih menunggu cerita yang mungkin tak akan kembali. Aku bersandar pada pagar balkon. Dalam keheningan itu, satu kalimat menggantung di kepalaku seperti doa yang hampir putus. Bisakah seseorang tetap mencintai rumah yang tak lagi terasa seperti rumah? Aku tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu, aku sedang belajar meraba hatiku sendiri, di antara ruang-ruang sunyi yang ditinggalkan oleh seseorang yang dulunya adalah seluruh duniaku. Pagi itu, suasana rumah seperti biasanya. Tenang, tapi bukan tenang yang menenangkan. Lebih mirip jeda panjang yang membuat dada terasa sesak, seperti menahan air mata yang tidak boleh jatuh. Aku berdiri di depan meja makan sambil menata roti panggang untuk Mira dan Arfan. Di ruangan ini ada 4 kursi, tapi rasanya hanya 3 yang terisi. Kursi Raka sering kosong, bahkan saat ia sebenarnya ada di rumah. "Ma, hari ini ayah datang ke pentas seni aku kan?" tanya Mira sambil merapikan pita rambutnya. Suaranya penuh harap, mata kecilnya menatapku dengan cahaya yang membuatku ingin melindunginya dari segala rasa kecewa. Aku menelan perih di tenggorokan. "Insya Allah sayang, ayah kemarin bilang mau datang kan?" Mira mengangguk, tersenyum kecil. Arfan pun ikut menimpali. "Kalau ayah datang, aku mau tunjukin gambar robot aku ke ayah." Hatiku menjelos. Anak-anak tidak tahu bahwa tadi malam Raka mengirim pesan lagi. "Aku pulang larut, jangan tunggu." Dan seperti biasa, ia tidak menjelaskan apapun. Setelah anak-anak berangkat, aku menghabiskan waktu di dapur, membereskan piring sambil menatap jendela yang berembun. Aku ingin percaya bahwa semuanya akan membaik, bahwa mungkin Raka hanya lelah, mungkin ia sedang banyak pikiran. Tapi setiap kali aku mencoba membela dia, hatiku berbisik, "Sampai kapan kamu mau mengabaikan rasa sakitmu sendiri?" Siang hari, aku menjemput anak-anak sekolah. Mira masuk ke mobil dengan wajah berseri. "Ma, aku tadi latihan sekilas. Kak Santi bilang aku yang paling ekspresif." Aku tersenyum tulus. Anak ini begitu berbakat, begitu penuh cahaya. "Bangga banget mama dengarnya," kataku sambil mengusap rambutnya. Arfan pun ikut cerita tentang gambar robotnya yang dipajang di papan prestasi. Mereka begitu sederhana, begitu murni. Dan aku mencoba keras menjadi tempat mereka pulang. Sore menjelang, aku menyiapkan pakaian terbaik untuk Mira, mengepang rambutnya perlahan. "Ma, ayah beneran datang ya?" Pertanyaan itu lagi. Hatinya kecil, tapi harapannya terlalu besar. "Ya sayang, kita tunggu sama-sama." Di sekolah, aula penuh orang tua yang datang dengan senyum, kamera, dan bunga. Aku memandang sekeliling, melihat keakraban yang hangat. Rasanya seperti berdiri di tengah keluarga orang lain. Mira sudah menunggu sejak acara belum dimulai. Matanya sesekali melihat ke pintu masuk. Menunggu dan menunggu. Waktu berjalan, acara sudah hampir dimulai, tapi Raka tidak muncul. Mira menatapku, pelan bertanya, "Ma, ayah di jalan ya?" "Ayah pasti berusaha datang," jawabku meski dadaku terasa seperti diikat. Ketika akhirnya nama Mira dipanggil, ia naik ke panggung dengan langkah kecil yang tegar. Tetapi aku tahu ada sesuatu di matanya yang berubah. Sedikit lebih sayu dari biasanya. Ia menari dengan indah, setiap gerakannya lembut, seakan ia menari sambil berharap seseorang melihatnya dari kejauhan. Aku menonton sambil menahan air mata. Bukan karena pertunjukan itu menyentuh, tapi karena aku tahu ada bagian dari Mira yang merasa tidak cukup dicintai oleh ayahnya sendiri. Setelah acara selesai, anak-anak lain berlari ke arah ayah mereka. Ada yang dipeluk, ada yang disoraki bangga. Ada yang difoto berkali-kali. Mira berjalan ke arahku pelan, tersenyum dipaksakan. "Ma, tadi aku lihat ke pintu, ayah beneran gak sempat ya?" Aku berlutut, memegang kedua pipinya lembut.
"Mira, kamu luar biasa hari ini. Ayah pasti bangga." Kata-kataku mengalir seperti air, tapi ada rasa getir yang menempel di ujungnya. Aku ingin melindunginya dari kenyataan yang mungkin terlalu berat untuk usianya. Kami pulang tanpa banyak bicara. Langit sore tampak lebih suram dari biasanya. Di dalam rumah, lampu menyala redup. Malam itu, setelah anak-anak tidur, kulihat ponselku berbunyi. Pesan dari Raka. "Maaf, tidak bisa datang." Hanya itu, tidak ada penjelasan. Tidak ada penyesalan. Aku menatap layar ponsel lama sekali, hingga huruf-hurufnya tampak kabur. Di ruang keluarga yang sepi itu, aku duduk sendirian, merasakan dinding kesepian semakin menutupku rapat. Dalam hati aku berbisik, sejak kapan janji menjadi sekadar kalimat yang ia lempar begitu saja? Aku tidak tahu jawabannya. Yang ku tahu, malam ini terasa lebih dingin dari biasanya, dan aku mulai takut bahwa jarak ini bukan lagi sementara. Mungkin ini awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pagi ini, aku terbangun lebih lambat dari biasanya. Mata terasa berat, seperti semalam ada sesuatu yang terus menahan kelopak mataku untuk tidak benar-benar terpejam. Mungkin karena pikiranku tak kunjung berhenti bekerja. Atau mungkin karena rasa sesak di dada masih tertinggal dari kejadian kemarin saat Mira menatap pintu aula dengan harapan yang patah perlahan. Aku terdiam lama di tepi tempat tidur sebelum berdiri. Sunyi rumah ini terasa lain, seolah ada udara kosong yang tak bisa ditembus. Aku berjalan ke dapur dengan langkah perlahan, membuka jendela, membiarkan angin pagi keluar masuk tanpa aturan. Angin itu dingin, seperti menyampaikan sesuatu yang tidak bisa diucapkan oleh siapapun. Sambil membuat sarapan, aku memikirkan Raka. Entah bagaimana, aku merasa kehadirannya semakin kabur. Ada masa ketika suara pintu kamar terbuka bisa membuatku tersenyum, tapi sekarang hanya menimbulkan tanya yang tak terjawab. Ketika anak-anak bangun, aku menyembunyikan semua galauku di balik senyum yang kupaksakan sedemikian rupa. "Mah, hari ini aku boleh bawa gambar yang kemarin buat ayah?" tanya Arfan sambil memeluk kertas yang mulai kusut. "Tentu boleh," jawabku sambil mengusap kepalanya lembut. "Ayah pasti suka." Di dalam hati, ada sesuatu yang mencelos. Arfan tidak tahu bahwa Raka mungkin tidak sempat melihatnya, atau tidak peduli untuk melihatnya. Setelah sarapan dan mengantar anak-anak, aku kembali ke rumah. Rumah yang dulu kupikir akan jadi tempat penuh tawa, kini rasanya seperti ruang tunggu panjang tanpa kepastian. Siang hari, aku memberanikan diri menelpon Raka. "Mas, apa nanti malam bisa pulang lebih cepat? Anak-anak." "Aku ada rapat, Tir." Suaranya tenang, tapi bukan tenang yang nyaman, lebih seperti hambar. "Banyak kerjaan, jangan tunggu." Klik, telepon ditutup, tanpa jeda, tanpa kesempatan membalas. Aku menatap layar ponsel yang gelap. Entah kenapa, hari ini luka itu terasa lebih nyata. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menggenggam hatiku terlalu kuat. Untuk mengalihkan pikiran, aku membereskan kamar, menyapu, mengepel, hal-hal yang selalu kulakukan. Tetapi hari ini terasa lebih berat. Di kamar kami, aku melihat kemeja Raka menumpuk di pojok lemari. Biasanya aku akan menatanya, melipatnya rapi. Tapi hari ini, aku hanya memandanginya dalam diam, bertanya pada diriku sendiri. Sampai kapan aku merapikan sesuatu yang tidak lagi ingin menetap? Sore tiba. Aku menjemput anak-anak, membantu mereka mengerjakan PR, lalu menyiapkan makan malam. Semua berjalan seperti rutinitas yang sama dan tenang, namun hatiku terasa seperti sedang berjalan di atas kaca tipis. Saat malam turun, Raka belum pulang. Lagi. Aku duduk di sofa sambil melihat jam. Jam 7, jam 8, jam 9. Hening. Anak-anak sudah tidur. Rumah benar-benar sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang menemani. Aku mematikan lampu ruang keluarga dan menyalakan lampu kecil di dekat TV.
Cahaya kuningnya membuat ruangan terlihat seperti adegan film lama, sunyi, penuh bayangan, dan menyimpan banyak cerita yang tidak pernah terucap. Aku duduk sambil memeluk bantal kecil, memejamkan mata. Dalam gelap itu, aku teringat masa-masa awal pernikahan kami. Saat Raka memelukku sambil bilang, "Dear, apapun yang terjadi, rumah ini selalu jadi tempat kita pulang." Aku tersenyum kecil mengenangnya. Pernah ada hari ketika kata-katanya membuat dunia terasa lebih mudah kujalani. Tapi kini, aku tak tahu apakah rumah ini masih jadi tempat pulangnya, atau aku hanya satu-satunya yang berusaha membuatnya tetap hidup. Pukul 11 lewat, aku mendengar suara pintu dibuka pelan. Raka masuk. Ia tidak menyalakan lampu, hanya meletakkan tas di sofa dan melepas sepatu. Aku berdiri pelan. "Mas, kamu sudah makan?" "Udah," jawabnya tanpa menoleh. Aku bisa merasakan jarak itu lagi, jarak yang makin lama makin lebar. "Mas, kalau ada yang kamu pikirin, kamu bisa cerita ke aku." Suara itu akhirnya keluar dari bibirku, lirih, nyaris seperti bisikan yang takut pecah. Raka diam lama, lalu berkata datar, "Aku capek, Dir, mau istirahat." Kemudian ia masuk kamar tanpa menunggu jawabanku. Aku berdiri di ruang keluarga yang remang-remang itu, merasakan sebuah kebenaran perlahan merayap naik dari dalam hati. Kebenaran yang tidak ingin kuakui. Bukan hanya tubuhnya yang jarang pulang, tapi hatinya mungkin sudah meninggalkan rumah ini jauh lebih lama dari yang kusadari. Malam itu, sebelum tidur, aku memandang langit lewat jendela kamar. Bintang-bintang tampak jauh, seperti harapan yang sulit digapai. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku sedang kehilangan suamiku, ataukah aku sudah kehilangannya sejak lama, hanya saja baru berani melihatnya sekarang? Aku belum tahu jawabannya. Yang aku tahu, episode hidupku baru mulai berubah. Dan rasanya, sesuatu yang besar sebentar lagi akan mengguncang hidup kami. Aku selalu percaya bahwa kehancuran tidak pernah datang dengan suara gemuruh. Ia merayap pelan, seperti retakan halus pada dinding rumah. Tak terlihat, tak terdengar, tapi pasti membesar. Dan sore itu, ketika cahaya matahari merembes masuk melalui jendela dapur, aku merasakan retakan itu menggores hatiku untuk pertama kalinya. Raka pulang lebih awal hari ini. Biasanya, ia baru muncul setelah maghrib dengan bau parfum asing yang menusuk hidungku. Tapi kali ini, ia masuk rumah dengan langkah cepat, wajah tegang, dan mata yang tak pernah menatapku penuh sejak beberapa bulan terakhir. "Nat, kita harus bicara," katanya pendek. Jantungku mencelos. Kalimat itu, kalimat yang bisa membunuh 10 tahun pernikahan hanya dalam satu helaan nafas. Aku mengusap tanganku pada celemek, mencoba menenangkan getaran yang tak mau diam. "Bicara tentang apa, Rah?" Ia duduk, menyandarkan tubuh pada kursi, seolah membawa beban yang tak mampu dipikul. "Tentang masa depan kita." Aku menelan ludah. Kata "kita" terdengar dingin, seperti ucapan dari orang asing. "Aku ini capek, Nat," ucapnya lirih. "Capek terus mikirin hidup tanpa perubahan. Kita tetap begini saja." Aku merasa terjebak. Dada ini terasa dihantam palu. "Terjebak? Bersamaku?" Tanyaku pelan, hampir berbisik. Raka menghela nafas panjang. "Aku butuh sesuatu yang baru. Aku butuh kebebasan. Dan aku juga punya banyak rencana setelah warisan itu cair." Dan disitulah semuanya terasa runtuh. Warisan 70 miliar itu yang kupikir akan membuat masa depan kami tenang justru menjadi jurang antara kami. Uang sebanyak itu bisa membuat orang bahagia atau justru kehilangan akal. Dan suamiku tampaknya memilih yang kedua. Aku menatapnya, mencari sisa-sisa lelaki yang dulu mengajakku lari hujan-hujanan saat pacaran, lelaki yang dulu berjanji akan menjagaku seumur hidupnya. "Raka, ada orang lain ya?" Dari cara ia mengalihkan pandangan, aku sudah tahu jawabannya. Tapi ia tetap menjawab, pelan tapi jelas. "Ada seseorang yang bikin aku ngerasa hidup lagi." Seseorang. Kalimat itu menamparku lebih keras daripada 1000 makian.
Aku menarik nafas panjang agar suaraku tidak pecah. Dan setelah dapat warisan itu, kamu mau memilih dia. Raka diam, dan diamnya lebih menyakitkan daripada apapun. Aku berdiri, mencoba tetap tegar meski lututku bergetar. Kalau itu yang kamu mau, Raka, kenapa kamu masih pulang ke rumah ini? Ia bangkit, mendekat, nada suaranya berubah menjadi dingin, tegas, seperti hakim yang hendak menjatuhkan vonis. Aku pulang untuk bilang kalau aku mau pisah baik-baik. Aku bakal kasih kamu bagian yang cukup, kamu gak akan kekurangan. Mataku memanas. Jadi aku cukup menurut kamu? Setelah 10 tahun aku ada buat kamu? Setelah semua yang aku korbankan? Ia tidak menjawab, hanya memejamkan mata sejenak, lalu berjalan keluar kamar seperti pecundang yang melarikan diri setelah menjatuhkan bom. Saat pintu tertutup, aku jatuh terduduk, bahuku bergetar. Aku tidak menangis karena ditinggalkan. Aku menangis karena selama ini ternyata aku tidak pernah dianggap penting. Dan sementara air mata perlahan jatuh ke lantai, satu kalimat berputar-putar di kepalaku. Seandainya cinta bisa dilihat seperti retakan di dinding, mungkin sejak dulu aku akan tahu bahwa rumah ini sudah rapuh. Namun satu hal yang belum disadari Raka adalah retakan boleh ada, tapi aku belum tentu hancur. Aku menatap ke arah pintu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa badai besar sedang datang, dan aku harus siap berdiri sendirian. Ada yang berbeda dari udara sore itu. Senja yang biasanya hangat, kini terasa pucat, seolah ikut menyaksikan bagaimana hidupku mulai retak perlahan. Setelah pengakuan Raka di dapur kemarin, rumah ini tak lagi terasa seperti rumah, hanya bangunan kosong yang menyimpan gema kenangan yang tak mau diam. Pagi tadi, aku terbangun lebih cepat dari biasanya. Tidak ada suara Raka mandi, tidak ada aroma kopinya yang dulu memenuhi dapur. Hanya sunyi, sunyi yang menusuk, sunyi yang membuat nafasku terasa lebih berat. Di meja makan ada 2 gelas, satu bersih, satu masih berbekas. Gelas itu, dengan sisa kopi tipis yang mengering di sisi bibirnya, adalah bukti bahwa ia masih sempat duduk di sini sebelum pergi. Namun, ia tidak pamit, tidak menatapku, tidak memberi isyarat apapun, hanya kepergian yang dingin. Aku mengusap gelas itu pelan, jari-jariku menyusuri tepiannya, seakan mencari jejak cinta lama yang mungkin masih tersisa. Sia-sia, tentu saja. Kenapa semua terasa berubah begitu cepat, Ra? Gumamku, padahal ia sudah tidak ada. Telponku berdering, sebuah pesan masuk. Raka, aku di luar kota, ada urusan, jangan hubungi dulu. Aku menatap layar itu lama. Urusan, ucapku getir. Aku tahu apa maksudnya, atau lebih tepatnya, siapa. Aku mencoba menelan pil pahit yang terlalu besar untuk ditelan seorang diri. Lalu aku berdiri, mencari kekuatan dari dalam diri yang samar-samar mulai menunjukkan dirinya. Hari ini, aku memutuskan untuk keluar rumah. Aku butuh udara. Aku butuh ruang untuk bernapas tanpa dihantui bayangan lelaki yang terus menjauh. Aku menuju pasar, tempat yang selalu ramai dan penuh warna. Tapi hari ini, semuanya tampak kusam. Langkahku terasa berat. Setiap keluarga yang kulihat, ibu menggandeng anak, suami memilih sayuran untuk istrinya, hanya membuat hatiku semakin perih. Saat aku sedang memilih bunga melati, seseorang menepuk bahuku. Nadira? Suara itu lembut, familiar, tapi sudah lama tidak kudengar. Aku menoleh dan mendapati sosok Beni, tetangga lama yang dulu sering membantu ayahku memperbaiki genteng dan pernah beberapa kali mengobrol denganku sebelum aku menikah dengan Raka. Senyumnya tidak banyak berubah, hanya matanya kini lebih teduh, seakan menyembunyikan banyak cerita. Aku hampir nggak kenal kamu, katanya sambil tertawa kecil. Kamu kelihatan capek. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa membuat dadaku sesak. Mungkin karena hanya dalam 2 kata, ia berhasil melihat sesuatu yang Raka tak pernah peduli lagi. Kondisiku. Aku memaksakan senyum. Akhir-akhir ini memang agak berat. Beni menatapku sejenak, seolah sedang membaca garis-garis sedih di wajahku.
Kalau kamu butuh teman cerita, aku ada di rumah ibuku lagi, sementara bantu jaga beliau. Aku mengangguk, tak menjanjikan apa-apa, tapi ada sesuatu yang menghangatkan dada. Bukan cinta, hanya pengakuan bahwa aku masih terlihat sebagai manusia oleh seseorang. Saat pulang, aku berhenti di depan rumah dan menatap fasadnya. Catnya masih sama, jendelanya masih sama, tapi rasanya berbeda. Seakan rumah ini sedang menahan nafas, menunggu badai berikutnya. Di ruang tamu, aku duduk lama, mendengarkan detik jam yang bergerak seperti penandang waktu yang tidak pernah berpihak. Lalu, aku sadar sesuatu. Raka mungkin sudah mulai melangkah keluar dari hidupku, tapi aku belum sepenuhnya jatuh. Di dalam diriku ada suara kecil yang mulai bangun. Suara yang selama ini aku diamkan demi menjaga rumah tangga yang ternyata hanya dirawat oleh satu pihak, aku. Aku menatap bayanganku di kaca jendela. Nadira, bisikku pada diri sendiri. Kalau dia memilih pergi, kenapa kamu masih bertahan di tempat yang menyakitkan? Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Namun untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya retakan yang tumbuh, tapi juga kekuatanku. Dan di luar sana, langit senja memudar perlahan, seperti cinta yang tak lagi bisa diselamatkan. Seperti bab baru yang menunggu untuk aku buka, meski dengan tangan yang masih gemetar. Pagi ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku terbangun dengan rasa gelisah yang tak mau pergi, seperti ada sesuatu yang berdiri di ambang pintu hidupku, siap menerobos kapan saja. Setelah pesan singkat dari Raka 2 hari lalu, tidak ada kabar lagi. Bukan telepon, bukan pesan, bahkan sekadar tanda ia masih mengingat rumah ini atau aku. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi ruang kamar yang pernah jadi saksi tawa, bisik-bisik rencana masa depan, dan harapan yang kini terasa seperti mimpi yang kabur. Selimut di sebelahku kosong, dinginnya menembus kulit, mengingatkanku bahwa aku sudah lama tidur dengan kesepian. Aku turun ke dapur, membuat teh hangat. Namun, bahkan aroma melati dari cangkirku tidak mampu mengisi kehampaan yang menguasai ruangan. Aku menyesap pelan, mencoba menenangkan hati yang berdebar tanpa alasan. Saat itulah telepon rumah berdering. Suaranya memecah kesunyian, membuatku hampir menjatuhkan cangkir. Tanganku gemetar saat mengangkatnya. Halo? Suara wanita muncul dari seberang. Lembut, namun menyimpan ketegangan samar. Halo? Ini dengan Ibu Nadira? Jantungku tercekat. Suara asing itu membawa firasat yang tidak baik. Iya, benar. Ini siapa ya? Hening sesaat, lalu wanita itu berkata, "Saya sekretaris dari kantor notaris tempat suami ibu membuat janji. Maaf mengganggu, hanya ingin mengkonfirmasi bahwa Pak Raka sudah menyelesaikan berkas warisan dari keluarga beliau. Beliau sedang tidak bisa dihubungi, jadi kami ingin memastikan apakah ibu menerima surat?" Aku membeku, waktu seolah berhenti. Warisan, 70 miliar. Itu kata-kata yang selama ini hanya kudengar dari cerita-cerita jauh, bukan dari kehidupanku sendiri. Dan kini, wanita itu menyebutnya begitu saja, tanpa mengetahui apa yang baru saja ia hancurkan. "Maaf, apa tadi?" Suaraku bergetar. "Pengurusan warisan dari keluarga besar beliau, Bu. Kami hanya memastikan apakah ibu sudah menerima." Aku belum menerima apapun, jawabku lirih. "Oh begitu, baik, nanti kami kirimkan ulang berkasnya ke alamat rumah ibu." Setelah wanita itu menutup telepon, aku masih berdiri kaku. Tehku dingin di atas meja. Dadaku panas, mataku terasa berat. Raka, selama ini ia pergi bukan untuk pekerjaan. Ia tidak sibuk. Ia tidak terjebak urusan mendadak. Ia sedang mengurus masa depan barunya. Tanpa aku. Aku menjatuhkan diri ke kursi. Air mata mengalir begitu saja, tanpa bisa kucegah. Bukan hanya sedih, tapi sakit yang menghantam sampai nafas terasa sesak. "Kenapa kamu gak bilang, Rah?" Bisikku, suaraku pecah. "Kenapa harus orang lain yang ngasih tahu aku?"
Sore itu, berkas yang dijanjikan tiba. Sebuah amplop coklat tebal. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya berisi salinan dokumen-dokumen warisan dan satu hal yang membuatku hampir tidak bisa bernafas. Nama Raka tertulis di setiap lembar, tapi tidak ada namaku dimanapun. Tidak sebagai saksi, tidak sebagai istri. Seolah aku bukan bagian dari hidupnya. Atau memang itu yang ia inginkan? Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Ruangan terasa menyempit. Seakan semua dinding bergerak mendekat untuk menelan suaraku yang pecah. Di tengah kekacauan batinku, teleponku bergetar. Satu pesan masuk dari nomor yang tidak kusimpan. "Bu, saya hanya ingin memberitahu, suami ibu sering datang ke kafe tempat saya bekerja dengan seorang perempuan. Mereka terlihat sangat dekat." Aku menatap layar itu lama, napas tercekat. Dan seperti ada sesuatu di dalam diriku yang retak untuk terakhir kalinya. Hari ini, akhirnya aku mendengar suara kenyataan yang selama ini kutolak. Suara yang paling tidak ingin kudengar. Bahwa aku mungkin sudah bukan siapa-siapa lagi di hati suamiku. Namun di sela-sela rasa sakit, ada satu suara kecil di dalam diriku yang berbisik. "Nadira, kamu harus siap. Ini baru permulaan dari badai yang sebenarnya." Dan aku menghapus air mataku, pelan tapi pasti. Karena untuk pertama kalinya, aku tahu bahwa sesuatu sedang berubah di dalam diriku. Sesuatu yang tidak mudah dipatahkan lagi. Aku tidak tidur semalaman. Setiap kali mata mencoba terpejam, bayangan Raka bersama perempuan itu muncul, menyelinap seperti angin dingin yang masuk dari celah jendela. Dan setiap kali kusentuh berkas warisan itu, jemariku terasa mati rasa. Seolah lembar-lembar kertas itu sedang menampar kesadaranku bahwa hidup yang kukenal mulai runtuh tanpa permisi. Pagi menjelang tanpa warna. Cahaya matahari yang biasanya menyelinap halus ke selatirai, kini terasa asing, seperti tamu yang salah rumah. Aku duduk di meja makan, menatap kursi Raka yang kosong. Kursi yang dulu selalu ia tarik sambil minta dibuatkan teh, kursi yang kini seperti saksi bisu betapa jauhnya ia pergi. Ketika aku hendak membereskan meja, suara ketukan pelan terdengar di pintu depan. 3 kali. Hati kecilku langsung berdebar. Rasanya bodoh, tapi dalam sepersekian detik aku berharap itu Raka. Bahwa semua ini hanya mimpi rumit dan ia datang dengan wajah lelah, berkata, "Maaf, aku sibuk." Dengan satu pelukan, mungkin semuanya selesai. Tapi tentu saja, bukan dia. Saat kubuka pintu, Benny berdiri di sana dengan senyum kecil yang menenangkan. "Nadira, aku lihat lampu rumahmu menyala sampai subuh. Kamu nggak apa-apa?" Aku menunduk, menahan gemuruh di dada. Benny, seseorang yang bahkan tak punya kewajiban apapun kepadaku, tapi ia hadir dengan kehangatan yang tidak pernah lagi kutemukan di rumah ini. "Aku cuma sedikit sulit tidur," jawabku pelan. Benny mengangguk mengerti, lalu menyodorkan kantong kecil berisi roti hangat. "Ibuku buat banyak tadi pagi. Aku pikir kamu mungkin butuh sarapan." Ada sesuatu di mataku yang kembali perih saat menerima pemberian kecil itu. Perhatian seperti itu sudah lama hilang dari hidupku. "Terima kasih, Ben. Kamu baik sekali." Ia menatapku dengan tatapan yang samar-samar mengkhawatirkan. "Dira, kalau suatu hari kamu butuh tempat bercerita atau sekedar duduk diam tanpa ditanya apa-apa, rumah ibuku selalu terbuka. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku bisa jadi teman." Kata-katanya menepuk sesuatu di hatiku, bagian yang paling rapuh. Aku hanya mengangguk karena jika aku berbicara lebih banyak, aku takut suaraku pecah. Setelah Benny pulang, aku kembali ke ruang tamu. Amplop coklat berisi dokumen warisan itu tergeletak di meja. Rasanya aku harus tahu lebih jauh, meski separuh diriku ingin menghancurkannya saja. Dengan tangan bergetar, aku membuka lembar-lembar berikutnya. Ada rincian harta, daftar aset keluarga Raka, bahkan rencana pembagian. Dan di halaman terakhir, aku menemukan sesuatu yang membuat napasku tersendat. Nama seorang perempuan. Perempuan yang sama sekali tidak kukenal.
tertera sebagai pihak kedua yang berkepentingan. Hatiku seperti diremas dari dalam. Aku membaca namanya berulang-ulang, memastikan aku tidak salah lihat. Di kepala, kepingan-kepingan kecil mulai menyatu. Pesan dari wanita di kafe, ketidakhadiran Raka, waktu yang ia habiskan di luar kota, surat-surat warisan yang tidak menyentuh namaku. Semuanya mengarah ke satu kenyataan yang dulu tak berani kuakui, bahwa bukan hanya ada orang ketiga, tapi orang itu mungkin sudah disiapkan, masuk dalam hidup Raka jauh sebelum ia meninggalkanku dalam kesunyian. Tanganku menutup mulutku, tubuhku berguncang halus. Aku tidak ingin menangis lagi. Air mataku terasa habis, tapi rasa sakit itu terlalu dalam untuk ditahan. Saat aku sedang mencoba bernapas, ada suara lain, pelan, dari luar jendela, bisikan dua ibu-ibu tetangga yang sedang lewat. Aku dengar Raka sekarang sering terlihat sama perempuan muda itu. Kasian Nadira, dia selalu kelihatan setia. Aku merapatkan tubuhku pada dinding. Ternyata semua orang mulai tahu, dan aku adalah orang terakhir yang menyadari. Ada sesuatu yang berubah di dadaku, bukan sekadar sedih, bukan marah, melainkan titik balik kecil yang tumbuh diam-diam, seperti bara yang menanti angin. Aku mengusap air mata terakhir di pipi dan menatap langit-langit yang dulu terasa melindungi, kini hanya memantulkan kekosongan. Nadira, bisikku pada diriku sendiri. Ini saatnya kamu berhenti buta. Sebab di balik pintu hidupku, rahasia itu sudah menunggu untuk terbuka seluruhnya. Dan aku akhirnya siap untuk melihatnya, tanpa menunduk lagi. Sejak menemukan nama perempuan itu dalam dokumen warisan, pikiranku tidak pernah tenang. Nama itu terus berputar di kepalaku, seolah mengeja ulang luka yang baru saja kubuka. Malam demi malam aku berguling tanpa bisa tidur, sementara bayangan Raka dan perempuan itu seperti menari-nari di sudut ingatanku, menciptakan harmoni pahit yang tak ingin ku dengar. Pagi ini, aku bangun dengan kepala berat dan mata bengkak, tapi ada sesuatu di dadaku yang berbeda, semacam tekad yang pelan-pelan tumbuh. Mungkin aku sudah terlalu lama diam, terlalu lama menunggu seseorang yang memilih pergi tanpa menoleh. Aku menatap wajahku di cermin. Wajah wanita yang tidak lagi sama. Ada gurat lelah, tapi juga ada sinar tipis yang seperti berbisik, "Sudah cukup." Saat aku sedang membuat sarapan seadanya, teleponku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Bu, suami Anda tadi sempat mampir. Dia bersama perempuan itu lagi." Pesan itu berasal dari barista kafe yang menghubungiku sebelumnya. Aku terdiam. Dadaku seperti dilempar ke dalam sumur dalam, gelap dan dingin. Namun kali ini, alih-alih menangis, aku menghela nafas panjang. Ada keputusan yang akhirnya mengkristal dalam benakku. Aku harus melihat sendiri kebenaran ini. Tidak lagi hanya mendengar dari orang lain, tidak lagi hanya menebak-nebak di dalam kesunyian rumah ini. Aku mengambil tas kecil, merapikan jilbab, dan melangkah keluar rumah. Matahari pagi menimpa wajahku, tapi kehangatannya tidak mampu menembus kekakuan yang melilit tubuhku. Jalanan menuju kafe itu tidak jauh, tapi setiap langkah seperti menarik serpihan-serpihan masa lalu keluar dari dadaku. Kenangan tentang Raka saat masih penuh perhatian, hilangnya kehangatan itu, perubahan-perubahan kecil yang kini terasa masuk akal. Semua mengalir seperti potongan film yang tidak ingin kutonton lagi, namun layarnya memaksa. Saat tiba di depan kafe, aku berhenti. Napas terasa berat, tangan gemetar. Aku berdiri di balik kaca besar, memperhatikan setiap sudut ruangan dari luar. Kafe itu terang, hangat, penuh warna. Ironis sekali, tempat semewah itu menjadi saksi kerapuhan hati seseorang yang mencoba tetap kuat. Aku mencarinya. Mata ini menelusuri setiap meja dengan ketakutan yang melilit. Dan tiba-tiba, aku melihatnya. Raka, duduk bersandar santai, tertawa kecil. Tawa yang sudah lama tidak kudengar di rumah. Di hadapannya duduk seorang perempuan muda dengan rambut sebahu dan rona pipi cerah. Perempuan yang namanya tertera di dokumen warisan, perempuan yang bukan aku. Dadaku terasa runtuh sesaat.
Dunia seolah memudar, menyisakan suara detak jam dari dalam kafe yang menggema menembus kaca, menghitung hancurnya harapanku. Aku memejamkan mata. Tidak ada amukan, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang begitu menyakitkan. Aku memundurkan langkah, tidak ingin masuk, tidak ingin mempermalukan diriku. Namun saat aku hendak berbalik, tirai kaca bergeser sedikit karena angin dan Raka menoleh. Mata kami bertemu. Sesaat wajahnya berubah kaget. Namun bukan kaget karena takut menyakitiku, hanya kaget karena aku menemukan dia. Perempuan itu ikut menoleh, dan aku melihat senyum kecil yang disembunyikannya, senyum yang membuatku merasa seperti penonton di hidupku sendiri. Aku tidak menunggu lebih lama. Aku berjalan pergi, langkahku cepat meski tubuhku terasa hampir roboh. Langit yang biru cerah terasa menertawakan hatiku yang diguyur badai. Udara pagi yang segar terasa sesak di tenggorokanku. Aku tidak tahu harus pergi kemana, jadi kakiku membawaku ke taman kecil dekat masjid, tempat yang selalu memberiku ketenangan dulu. Di sana, aku duduk di bangku kayu di bawah pohon ketapang. Air mataku akhirnya jatuh, bukan menjerit, hanya mengalir tenang seperti hujan yang akhirnya menyerah pada gravitasi. Ya Tuhan, bisikku lirih, aku sudah melihatnya sendiri. Rasa sakitnya begitu halus, seperti luka yang ditarik perlahan. Bukan lagi tanya yang menyiksa, melainkan kepastian yang menampar. Namun di tengah air mata itu, ada sesuatu yang berdenyut dalam diriku. Aku tidak lagi buta. Dan aku tidak lagi ingin menjadi perempuan yang hanya mengemis kehadiran. Saat aku masih tenggelam dalam pikiranku, sebuah suara memanggil pelan dari belakang. Nadira? Aku menoleh. Benny berdiri di sana, memegang beberapa plastik belanjaan, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Aku lihat kamu jalan cepat lewat tadi. Kamu kenapa? Aku menatapnya dengan mata yang basah, namun untuk pertama kalinya, aku tidak berusaha sembunyikan rasa sakitku. Aku akhirnya melihat sesuatu yang harusnya sudah kulihat dari dulu, Ben. Benny duduk di sampingku tanpa bertanya lebih jauh, tanpa memaksaku bicara. Kehadirannya cukup, diamnya menenangkan. Dan di tengah keheningan itu, aku merasakan sesuatu yang belum pernah aku rasakan selama berminggu-minggu. Pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian. Hari ini, aku kehilangan sesuatu yang selama ini kupeluk erat. Tapi mungkin di hari yang sama, aku juga mulai menemukan diriku kembali. Angin sore berembus lembut di taman kecil itu, membuat dedaunan ketapang berguguran perlahan seperti meneteskan simpati. Aku masih duduk di bangku kayu, tangan tertaut di pangkuan, mencoba menenangkan degupan yang sejak tadi tak mau mereda. Adegan di kafe itu terus memutar di kepalaku, seperti film yang tidak bisa dihentikan. Tatapan Raka. Senyum perempuan itu. Jarak di antara mereka yang tak lagi menyisakan ruang untukku. Benny tetap duduk di sampingku, menungguku sampai nafasku kembali stabil. Ada sesuatu dalam kehadirannya, diam namun menghangatkan. Ia tidak bertanya, tidak mendesak, hanya menunggu, seolah tahu bahwa aku butuh waktu untuk merapikan hatiku sendiri. Nadira, suaranya akhirnya memecah hening, lembut, berhati-hati. Kalau kamu mau cerita, aku ada di sini. Aku menghela nafas panjang, menatap cakrawala yang mulai berubah jingga. Ben, ternyata benar semua yang aku takutkan. Aku lihat dia, Raka, dengan perempuan itu. Benny menunduk perlahan, seolah ikut merasakan retaknya hatiku. Aku minta maaf, kamu harus lihat itu. Aku menggeleng kecil. Aku yang harusnya minta maaf pada diri sendiri, karena terlalu lama percaya kalau semua itu cuma kebetulan. Kata-kata itu keluar begitu saja, tapi terasa seperti pintu besar yang baru saja kubuka. Selama ini, aku hidup dalam kabut tipis yang membuatku terus berharap. Sekarang, kabut itu menghilang, meski yang terlihat di baliknya ternyata lebih menyakitkan dari yang pernah kubayangkan. Dia bahkan memasukkan nama perempuan itu ke dokumen warisannya. Suara itu keluar begitu pelan, hampir seperti bisikan yang takut terdengar oleh udara.
Benny menoleh cepat, matanya terbelalak sedikit. Apa? Maksudnya dia sudah sejak lama merencanakan semuanya tanpa melibatkan kamu? Aku tidak menjawab, tidak perlu. Kenyataannya sudah cukup jelas. Kami kembali diam, membiarkan waktu mengalir. Namun perlahan, dada ini terasa semakin sesak. Ada sesuatu yang harus keluar, sesuatu yang selama ini kupendam terlalu dalam. Ben, aku berbisik. Aku takut. Tentang apa? Aku takut menghadapi kenyataan bahwa mungkin aku tidak pernah cukup baginya. Suara itu pecah, seperti kaca retak. Aku selalu berusaha jadi istri yang baik, mengurus rumah, menunggu dia pulang, menerima semua lelahnya, tapi tetap saja dia mencari tempat lain. Benny memejamkan mata sejenak, menahan emosi yang tidak bisa kutebak. Ketika ia menatapku lagi, tatapannya begitu tulus hingga aku merasa seluruh duniaku diremas lembut. Nadira, orang yang tepat tidak akan meninggalkanmu hanya karena ia bisa memilih orang lain. Itu bukan salahmu, itu pilihannya. Ia menekankan kata-katanya seolah ingin mereka meresap dalam hatiku yang kusut. Aku menunduk dan air mata kembali jatuh, pelan namun deras. Kenapa harus aku? Pertanyaan itu keluar tanpa sadar, pertanyaan paling manusiawi yang bisa dimiliki seseorang yang dikhianati. Benny menghela napas panjang. Kadang Tuhan memperlihatkan hal-hal yang menyakitkan bukan untuk menghukum, tapi untuk menuntun kita, supaya tidak terus berada di jalan yang salah. Ada jeda, lalu ia melanjutkan dengan suara lebih lembut. Kamu berharga, Dira. Kamu yang sabar, yang setia, yang selalu berusaha. Jangan biarkan seseorang yang tidak mampu melihat itu membuatmu berasa kecil. Kata-katanya menusuk hatiku dengan cara berbeda, bukan melukai tapi membuka ruang yang selama ini tertutup rapat. Aku menatap wajahnya. Perawakannya sederhana, caranya berbicara jujur, dan sorot matanya hangat. Ia bukan pria yang memikat dunia dengan gemerlap, tapi ia punya sesuatu yang tidak dimiliki siapapun di rumahku. Kehadiran yang tidak pernah membuatku merasa sendiri. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan gemuruh yang mulai mereda. Ben, gumamku akhirnya, aku nggak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Dia tersenyum kecil, bukan senyum yang memaksakan jawaban, melainkan yang mempersilahkan waktu bicara. Kamu nggak harus tahu sekarang, yang penting jangan biarkan dirimu hancur sendirian. Hari mulai gelap dan lampu-lampu taman menyala satu persatu, merajut cahaya lembut yang menenangkan. Aku merasa aneh, di tengah hancurnya hatiku, ada setitik rasa hangat yang hadir seperti sinar pertama setelah badai. Saat aku berdiri, Benny ikut berdiri. Ayo, aku antar kamu pulang. Aku ingin menolak, tapi bagian dari diriku ingin ditemani sedikit lebih lama. Kamu berjalan berdampingan, tidak berbicara banyak, tapi langkah kami terasa serasi. Ketika sampai di depan rumah, ia berhenti dan menatapku. Nadira, kamu kuat, kamu mungkin belum percaya, tapi aku lihat itu. Ucapan itu membuat hatiku hangat untuk sesaat. Terima kasih Ben, bisikku, untuk hari ini. Ia pergi setelah itu dan aku masuk ke rumah yang terasa lebih sunyi daripada biasanya. Tapi anehnya, kesunyian itu tidak lagi menakutkan, karena hari ini, untuk pertama kali dalam waktu yang lama, aku bukan hanya melihat kebohongan yang dibangun Raka, tapi juga melihat cahaya kecil yang mengintip di ujung luka. Dan aku tahu, hidupku sedang berubah. Entah kemana arahnya, tapi aku mulai berani menghadapi layarnya yang terbuka lebar. Malam itu, lampu ruang tamu temaram seperti sengaja mengecilkan dunia agar hanya menyisakan bisikan-bisikan yang tak pernah ingin ku dengar. Aku duduk di sofa, memeluk kedua lutut, sementara rasa gelisah merayap pelan dari dada hingga ke tengkukku. Kamal belum pulang, lagi, entah untuk alasan apa kali ini. Seharusnya aku sudah terbiasa, namun entah mengapa malam ini terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang bergerak senyap mencabut ketenangan terakhir yang masih kusimpan. Tiba-tiba ponselku bergetar, nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya dengan ragu. Halo, suaraku lirih.
"Apa betul ini Bu Nadira?" Suara perempuan muda terdengar di seberang. Ragu-ragu, tapi ada nuansa yang sulit kujelaskan. Seperti seseorang yang menyimpan sesuatu tetapi takut mengucapkannya. "Iya, benar. Ada apa ya?" Perempuan itu hening beberapa detik, lalu ia berbisik. "Saya hanya ingin bilang hati-hati sama suami ibu." Napasnya tercekat. Dia sedang dekat dengan seseorang, dan orang itu bukan hanya sekedar teman. Dadaku terasa dicekik dari dalam. "Siapa kamu?" tanyaku, mencoba tetap tenang, tetapi seluruh tubuhku bergetar. "Aku tidak bisa menyebutkan nama, tapi aku kasihan melihat ibu. Maaf, tolong jaga diri." Lalu sambungan terputus begitu saja. Aku membeku. Ponsel terasa dingin di tangan. Dunia seakan merenggang di sekelilingku, seperti kaca yang retak perlahan sebelum pecah. Aku menutup wajahku dengan kedua telapak tangan. "Apa ini? Pertanda?" bisikku. Tanya-tanya yang sejak lama ku pendam kembali menamparku. Waktu-waktu Kamal pulang larut, alasan rapat yang tidak pernah benar-benar jelas, senyum berbeda yang tak lagi tertuju padaku. Semuanya kini menumpuk seperti bukti yang selama ini kutolak. Aku bangkit perlahan, berjalan menuju dapur, ruang kecil yang selama ini kutempati sebagai ibu rumah tangga yang ini menciptakan kenyamanan. Tapi malam ini, bahkan dapur pun terasa asing. Aku bersandar di meja, menatap cangkir teh yang sudah dingin sejak jam 7. "Kenapa, Mal? Kenapa kamu berubah sejauh ini?" Pintu rumah berbunyi. Kamal akhirnya pulang. Aku menoleh. Dan di sana ia berdiri sambil merapikan kerah kemejanya. Gerakan kecil, tapi cukup untuk membuat naluriku mencatat sesuatu yang janggal. Wangi parfum baru menyergap ruangan, aroma yang tak pernah kupilihkan untuknya. "Kamu belum tidur?" tanyanya, nada datar seperti sedang menanyakan jam, bukan istrinya. Aku menahan napas. "Aku nunggu kamu." Ia mendengus pelan, meletakkan kunci mobil di meja. "Jangan drama, Dir. Aku capek." "Drama?" Hatiku terasa menusuk. Bukan menusuk, lebih seperti diremas perlahan sampai sulit bernapas. "Kamal," kataku perlahan, "aku cuma tanya, kamu dari mana?" Ia menatapku. Mata itu tak lagi hangat seperti dulu. "Aku sudah bilang, dari kerja." Aku ingin percaya. Tuhan tahu aku ingin percaya. Tapi nada suaranya, sikapnya, semuanya terasa seperti pintu yang ditutup di hadapanku. Aku memandangi punggungnya saat ia berlalu menuju kamar tanpa menunggu balasanku. Dan dalam keheningan yang membesar, aku tahu satu hal. Benih kecurigaan itu kini tumbuh. Dan aku tak lagi punya kendali untuk menghentukannya. Di tengah kehampaan itu, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku harus kuat. Apapun yang akan datang setelah ini, aku harus siap. Malam menutup bab ini dengan dentuman pelan dari pintu kamar yang ditutup Kamal. Dan aku berdiri sendirian, tak tahu bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Pagi itu, matahari terasa enggan menyapa. Udara di dapur mengapung seperti kabut tipis yang menyimpan sesuatu yang tak terucap. Aku menyiapkan sarapan, tapi hatiku terlalu penuh untuk benar-benar hadir. Pisau di tanganku bergerak lambat, seirama dengan nafas yang pendek-pendek. Kamal duduk di meja makan tanpa menatapku. Keheningan di antara kami bukan lagi keheningan yang nyaman, melainkan dinding yang tinggi, dingin, dan semakin menjauhkan. Aku memberanikan diri bicara. "Mal, semalam aku..." "Jangan mulai." Potongnya cepat, suaranya keras namun hambar. Aku tertegun. "Mulai apa? Aku hanya ingin bicara baik-baik." Ia mendesah panjang, lalu meneguk kopi hitam yang sepertinya sengaja dibuatkan untuk menolak keberadaanku. "Nadira, akhir-akhir ini kamu terlalu sensitif." Pesan dari perempuan asing semalam kembali terngiang. "Hati-hati sama suamimu." Aku menelan air liur, berusaha menahan suara agar tak pecah. "Aku sensitif karena kamu berubah," bisikku. "Kamu sering pulang larut, kamu menghindar, dan aku merasa kamu bukan lagi Kamal yang dulu." Akhirnya ia menatapku. Tatapan yang membuatku seperti sedang dilihat sebagai beban, bukan istri.
Dulu, orang berubah, Dir. Kamu juga harusnya berubah, lebih dewasa. Dewasa, hatiku terasa dipelintir. Dewasa itu apa, Mal? Diam saat kamu mendadak dingin? Berpura-pura tidak mendengar gosip yang masuk ke telingaku? Kamal meletakkan sendok dengan suara pelan tapi tegas. Gosip, kamu dengar apa lagi dari tetangga? Sudahlah, jangan lebay. Aku memejam sejenak. Aku dapat telepon, Mal. Sekejap, wajahnya memucat. Tipis, hampir tak terlihat, tapi cukup untuk membuat jantungku bergetar. Telepon dari siapa? Tanyanya cepat. Aku tidak tahu, tapi dia bilang kamu dekat dengan seseorang. Kamal tertawa pelan, tawa yang sama sekali tidak meyakinkan. Kamu percaya orang tak dikenal? Serius, Nadira? Tapi sikapmu menguatkan semuanya, ucapku lembut, namun terasa seperti pernyataan yang selama ini kutahan bertahun-tahun. Ia berdiri, mengambil tas kerja. Nadira, aku capek dengan pembicaraan begini. Kamu selalu merasa jadi korban. Aku menatapnya. Air mata mulai naik, tapi aku menahannya. Kalau memang aku salah, duduklah, jelaskan, yakinkan aku, buat aku tenang. Apa itu terlalu sulit untuk suami lakukan? Selama beberapa detik, ia terdiam. Aku menunggu dengan seluruh harapanku yang tersisa. Namun ia hanya menghela napas. Nanti, aku harus pergi. Hatiku runtuh perlahan. Tidak ada suami yang benar-benar mencintai istrinya akan meninggalkan pembicaraan sepenting ini begitu saja. Kamal, aku memanggilnya sambil menahan gemetar. Kenapa kamu tidak mau jujur padaku? Ia menatapku sekilas, lalu berkata dengan suara yang terdengar seperti pintu terakhir ditutup di hadapanku. Aku tidak punya kewajiban menjelaskan hal-hal yang kamu dapat dari orang random. Ia pergi, pintu tertutup, dan rasanya seperti seluruh rumah ikut mengempis bersama keberangkatannya. Siang harinya, aku membersihkan rumah sambil mencoba menenangkan diri. Tapi semakin ku genggam ketenangan, semakin ia lepas. Di ruang tamu, di meja kerja, di dapur, semuanya penuh bayang-bayang masa lalu tentang kami yang dulu saling tertawa. Saat menyapu, ponsel Kamal yang tadi pagi tertinggal di rumah bergetar di meja kerja. Nama yang muncul membuat tubuhku membeku. Alia, terakhir online 5 menit lalu. Nama itu terasa terlalu lembut dan terlalu pribadi. Pesan masuk, aku kangen. Kamu jadi datang malam ini? Seluruh dunia seperti berhenti bernafas. Tanganku bergetar saat ponsel itu kembali bergetar. Pesan kedua muncul. Jangan bikin aku nunggu. Kamu bilang semua akan selesai sebentar lagi. Dadaku seperti diisi batu. Satu persatu kepingan yang selama ini kutolak, kini berkumpul membentuk kebenaran yang menyakitkan. Aku akhirnya jatuh terduduk. Keramik dingin menyentuh lututku, namun tubuhku terasa jauh lebih dingin. Dengan suara hampir tak terdengar, aku berbisik. Jadi ini jawabannya. Air mataku jatuh tanpa permisi. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan kehancuran itu nyata dan ia kini sedang menatapku tanpa berkedip. Sore itu, matahari turun perlahan di balik jendela, memberikan warna keemasan pada ruang tamu yang kini terasa seperti tempat asing. Ponsel Kamal masih tergeletak di meja, diam, tetapi menyimpan kebenaran yang baru saja menampar seluruh jiwaku. Pesan dari Alia menari di layar seperti bayangan yang ingin kuusir tetapi tak bisa kuhapus dari ingatan. Kangen, jadi datang malam ini? Semua akan selesai sebentar lagi. Kata-kata itu berputar di kepalaku seperti gema yang tak mau berhenti. Aku menggenggam ponsel itu erat-erat. Seolah dengan begitu aku bisa menghentikan waktu. Tapi rasa perih itu semakin menembus, semakin dalam, hingga rasanya dada ini tak mampu lagi menyimpan apapun. Ketika suara pintu depan terbuka, aku menoleh. Kamal masuk dengan wajah lelah, atau mungkin pura-pura lelah, serta aroma parfum yang bukan untukku. Ia melihat ponselnya ada di meja. Sekejap, rautnya berubah, kaget, panik, dan berusaha menutupi semuanya dalam satu kedipan. Nadira, kenapa ponselku ada di situ? Tanyanya.
Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangkat ponsel itu pelan, lalu meletakkannya kembali tanpa suara. Sikapku membuatnya kaku, seolah ruangan ini tiba-tiba menjadi lebih sempit. Aku tadi lupa bawa, katanya mencoba normal. Aku menarik nafas panjang, mencoba menahan air mata yang sejak tadi menari di pelupuk. Mal, aku mau tanya sesuatu. Ia menoleh. Apalagi? Nada itu, nada yang membuatku merasa seperti beban di pundaknya, bukan pasangan hidupnya. Alia itu siapa? Hening. Lalu ia tertawa pelan, singkat, gugup. Nadira, kamu baca apa sih? Jangan ngawur. Aku mendekat 2 langkah. Aku baca pesannya dari ponselmu sendiri. Wajah Kamal memucat sedikit sebelum ia cepat-cepat menyembunyikannya dengan ekspresi kesal yang dibuat-buat. Kamu buka ponselku tanpa izin? Kamal, suaraku pecah namun tegas. Bukan itu masalahnya. Aku menatap matanya, mata yang dulu menjadi rumahku. Masalahnya, kamu bilang kangen ke perempuan lain. Kamu janjikan sesuatu yang sebentar lagi selesai. Kamu bilang mau ketemu malam ini. Keheningan di antara kami terasa menohok, seolah dunia menahan napas menunggu jawaban darinya. Kamal mengusap wajahnya kasar, lalu menghela napas panjang. Nadira, kamu salah paham. Dia cuma teman kantor. Teman kantor yang kamu kangenin? Tanyaku lirih. Teman kantor yang kamu temui diam-diam? Astaga, kamu tuh terlalu dramatis. Kalimat itu menusukku lebih dalam dari apapun. Dramatis? Ulangku pelan, ketika istri mempertanyakan suaminya, itu disebut dramatis? Ia mengalihkan pandangannya, tidak sanggup menatapku, atau tidak mau. Aku capek, Dir, kamu selalu mencari masalah. Aku menutup mata, menahan perih yang semakin membengkak. Mal, bisikku, aku cuma ingin kejujuran, sekali saja, biar aku tahu apa yang sedang terjadi. Kamal terdiam lama, sangat lama. Lalu, dengan suara yang hampir seperti bisikan, ia berkata, "Aku cuma butuh ruang." Ruang? Kata itu seperti angin dingin yang merubuhkan seluruh pertahananku. "Ruang dari siapa?" tanyaku. "Dari istrimu sendiri?" Ia tak menjawab, namun tatapannya yang kosong sudah cukup menjadi jawaban. Saat itu aku merasa sesuatu dalam diriku retak. Retak perlahan, tapi pasti. "Aku bisa perbaiki semuanya, Mal," ucapku, mencoba tetap berdiri meski tubuhku rasanya ingin roboh. "Asalkan kamu jujur, asalkan kamu mau bicara." Namun Kamal tak bergerak. Ia hanya berdiri di ambang pintu ruang tamu, seperti seseorang yang sudah separuh pergi meski tubuhnya masih di sini. Akhirnya ia mengambil ponselnya. "Nadira, aku mau mandi. Jangan bahas ini lagi. Kita ngomong lain waktu." Dan tanpa menunggu jawabanku, ia melangkah pergi. Punggungnya terasa lebih jauh daripada jarak yang sebenarnya. Aku berdiri di tengah ruangan, memegang dadaku yang terasa berat dan sesak. Semuanya berubah. Aku tahu itu. Kebenaran yang selama ini kutakuti, kini sudah berdiri di depan mata. Dan meski Kamal berusaha menyangkalnya, sikapnya menjawab lebih jujur daripada kata-katanya. Di bawah langit senja yang memudar, aku sadar satu hal. Pernikahan kami tidak hanya retak, ia mulai runtuh. Dan aku tak tahu apakah aku siap melihat sisanya jatuh berkeping-keping. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan detik jam dinding terdengar seperti gema langkah seseorang yang perlahan menjauh dalam kegelapan. Aku duduk di ujung ranjang, memeluk selimut, sementara Kamal berdiri di depan lemari, mencari pakaiannya tanpa menatapku sedikit pun. "Kamu mau kemana lagi?" tanyaku dengan suara yang bahkan tak kukenali sebagai milikku sendiri. "Keluar sebentar, ada urusan kantor," jawabnya singkat. Urusan kantor, kata yang dulu terasa biasa, kini menjadi pisau tipis yang menggores batinku tanpa suara. Aku berdiri perlahan. "Kamal, kita belum selesai bicara." Ia berhenti, namun punggungnya tetap menghadap lemari, bukan kepadaku.
Nadira, katanya. Nada suaranya datar, seperti permukaan air yang tak beriak. Kamu terlalu memaksakan keadaan. Aku memaksakan, kakiku melangkah mendekat tanpa kusadari. Kau berubah, Mal. Kau pulang terlambat, kau menjauh, kau berbohong. Aku berusaha mengerti, aku diam, aku menunggu. Tapi, sampai kapan aku harus pura-pura tidak melihat apa yang jelas ada di depan mata? Kamal memejamkan mata, seolah lelah mendengar suaraku. Dir, aku cuma butuh ketenangan, itu aja. Lalu aku apa? Tanyaku lirih. Bukan bagian dari ketenanganmu? Ia menoleh untuk pertama kalinya malam itu. Tatapannya penuh ragu, atau mungkin bersalah, aku tak yakin. Tapi bukan tatapan seorang lelaki yang ingin memperjuangkan rumahnya. Kadang, katanya pelan, kita butuh jarak untuk tahu apa yang kita mau. Jarak, kata itu menghantam hatiku seperti angin dingin yang menerbangkan daun terakhir di pohon. Kamal, bisiku, aku istrimu. Ia menunduk. Aku tahu. Kalau kamu ada masalah, kita bisa bicarakan. Kalau kamu butuh perubahan, kita bisa mulai dari manapun kamu mau. Tapi jangan begini. Jangan pergi saat rumahmu butuh kamu. Kamal menarik nafas panjang, lalu mengambil jaketnya. Jangan tunggu aku, katanya, sebelum melangkah ke pintu. Aku mengejarnya, berdiri di ambang pintu kamar. Mal, kalau kamu pergi malam ini, apa itu artinya kamu sudah memilih? Ia berhenti. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Dalam hening paling menyakitkan yang pernah kualami, Kamal menjawab tanpa menoleh. Aku cuma butuh waktu. Aku menatap punggungnya hingga hilang di balik pintu. Langkah-langkahnya di lorong rumah terasa seperti irama perpisahan yang tak pernah kusiapkan. Pintu depan tertutup, dan dunia runtuh dengan suara yang tidak terdengar. Aku turun ke ruang tamu, duduk di sofa sambil menatap keheningan yang terlalu luas. Lampu kuning menyoroti meja, tempat ponsel Kamal tadi tergeletak. Pikiranku melayang tanpa arah, penuh pertanyaan yang tidak pernah mendapat jawaban. Kapan rumah ini mulai kehilangan suaranya? Gumamku. Televisi mati, jendela diam, dan aku merasa seperti bayangan di dalam rumahku sendiri. Aku berjalan ke dapur, menyentuh gelas kosong yang tadi pagi kupakai membuatkan teh untuknya. Teh yang tidak disentuh. Teh yang kini menjadi simbol kecil dari jauhnya hati seseorang yang dulu ku kenal luar dalam. Dalam hening itu, aku merasakan sesuatu pecah di dalam dada. Perlahan tetapi pasti. Aku tidak menangis keras, tidak meronta, tidak berteriak. Aku hanya memejamkan mata dan membiarkan air mata itu jatuh sendiri, seperti hujan pertama yang turun setelah musim panjang yang membakar. Apa aku sudah tidak cukup bagimu? Tanyaku pada udara yang tidak menjawab. Beberapa menit kemudian, tubuhku merosot ke lantai. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba menghangatkan hati yang terasa dingin seperti musim yang tidak pernah datang di negara ini. Di rumah yang dulu penuh tawa, kini hanya tersisa aku dan bayangan laki-laki yang mulai kehilangan arah pulang. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini dimulai, aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku juga harus mulai memikirkan dunia di luar dirinya, dunia yang mungkin masih mau menyambutku saat hatinya tak lagi kembali ke rumah ini. Pagi datang dengan langkah yang berat, seakan matahari pun ragu untuk menyinari rumah yang semalam dipenuhi pertengkaran tanpa suara. Aku membuka mata perlahan, disambut udara dingin yang menggigit kulit. Tempat tidur di sebelahku kosong, rata, seperti tak pernah ada seseorang yang tidur di sana untuk menghangatkannya. Kamal tidak pulang. Aku mendekap selimut, mencoba menguatkan diriku sebelum kaki ini berani menyentuh lantai. Tatapan kosongku tertuju pada dinding kamar, pada foto pernikahan kami yang tergantung rapi. Aku dan Kamal tersenyum lebar dalam bingkai berwarna emas. Terlalu manis, terlalu palsu dibanding apa yang terjadi sekarang. Dengan langkah pelan, aku turun ke lantai bawah, berharap menemukan sedikit alasan untuk tetap kuat hari ini. Tapi yang menyambutku hanya meja makan kosong, kursi yang tidak bergerak, dan aroma kopi pahit yang tidak ada.
Aku membuat teh panas, memegang cangkir itu dengan kedua tangan, berharap kehangatannya bisa menjalar ke jantungku. Tapi yang kurasakan hanya dingin yang menyusup dari dalam. Saat itulah ponselku bergetar, pesan dari nomor tak dikenal. "Bu, saya ingin bicara. Ini penting tentang suami ibu." Jantungku serasa melompat. Aku menatap layar, berharap itu hanya lelucon atau kesalahan kirim. Namun pesan kedua menyusul. "Saya dari kantor tempat Pak Kamal bekerja. Ada hal yang perlu ibu ketahui." Tanganku gemetar. Apa ini? Kenapa sekarang? Kenapa aku? Aku menelan ludah, mencoba menata napas yang mulai kacau. "Baik, kita bisa bicara sekarang," aku membalas. Beberapa menit kemudian, suara dering telepon memecah hening. Aku menerima panggilan itu, menempelkannya di telinga dengan hati yang sudah bersiap untuk terluka. "Bu Nadira?" Suara perempuan, pelan, formal. "Iya, saya. Ada apa ya?" Hening sejenak, lalu perempuan itu berkata hati-hati. "Saya ingin menyampaikan sesuatu, tapi saya mohon ibu kuat mendengarnya." Kakiku melemas. "Sampaikan saja," bisikku. "Pak Kamal," katanya perlahan, "sudah lebih dari 3 bulan tidak masuk kantor secara penuh. Beliau sering izin mendadak, dan ada seseorang yang sering menjemput beliau di depan gedung." Aku menutup mulut, menahan isak yang hampir pecah. "Siapa?" Suara itu keluar sebelum sempat kupikirkan. "Kami tidak tahu namanya, Bu, tapi perempuan itu cukup sering datang." Ruang dapur berputar di sekelilingku. "Saya pikir ibu perlu tahu," lanjutnya. "Karena belakangan ini Pak Kamal sudah jarang mengikuti tanggung jawab kantor. Kami hanya berharap ini tidak berpengaruh pada ibu." "Tidak berpengaruh? Bukankah semuanya sudah runtuh sejak lama?" Aku mengangguk walau ia tak bisa melihat. "Terima kasih, sudah memberitahu saya." Setelah telepon ditutup, aku terduduk di kursi. Cangkir teh itu bergetar dalam genggamanku, lalu akhirnya kupeluk wajahku dengan kedua tangan. Jadi, selama ini Kamal bukan hanya pergi dariku, ia pergi dari segalanya. Dari rumah, dari kantor, dari kewajibannya, dari janji-janji yang pernah ia ucapkan dengan penuh keyakinan. Dan seseorang di luar sana, perempuan itu, telah menjadi alasan dia melupakan semuanya. Aku merasakan sesuatu yang sangat tajam menusuk dadaku, tapi bukan rasa sakit yang histeris. Ini lebih sunyi, lebih dingin, lebih seperti patahan yang akhirnya menunjukkan bentuk aslinya setelah lama disamarkan. Beberapa jam kemudian, suara pintu depan terbuka. Kamal masuk. Bajunya rapi, rambutnya basah seperti habis mandi, bukan seperti orang yang baru pulang pagi. Aku menatapnya dari ruang tamu. Ia mematung, jelas melihat sorot mataku yang tidak sama lagi. "Nadira," katanya pelan, "kita bisa bicara?" Aku tidak menjawab langsung. Aku berdiri perlahan, mengambil napas panjang. "Aku sudah bicara dengan seseorang dari kantormu," kataku akhirnya. "Kamu sudah lama tidak masuk. Kamu sering izin. Kamu dijemput perempuan." Kamal terkejut, tapi hanya sebentar. Lalu wajahnya mengeras, seakan ia baru ingat peran apa yang harus ia mainkan. "Nadira, kamu harusnya gak percaya semua itu. Mereka bukan urusan kita." "Bukan urusan kita?" Aku tersenyum getir. "Kamu suamiku, Mal. Keluarga kita urusanku. Hidupmu pun bagian dari hidupku." Ia mengalihkan pandangan, seperti ingin kabur dari kenyataan yang baru saja kutelanjangi. "Kamal," suaraku melemah namun tetap tegas. "Benar atau tidak, kamu harus jawab. Ini rumahmu, aku istrimu, aku berhak tahu." Kamal menghela napas panjang, lalu menatapku, kali ini tanpa topeng, tanpa alasan, tanpa menyembunyikan apapun. "Nadira," katanya perlahan, "aku memang sudah tidak sama lagi." Kalimat itu terasa seperti palu berat yang menghantam dadaku. Dan aku tahu, jawaban sepenuhnya sudah sangat dekat, terlalu dekat. Dalam detik yang menggantung itu, aku merasa hidupku sedang menunggu arah baru. Dan untuk pertama kalinya, aku akan mendengar kebenaran dari mulutnya sendiri. Kebenaran yang selama ini ia tutupi dengan diam dan alasan. Kamal akhirnya siap bicara.
dan aku harus siap hancur sebelum bisa bangkit kembali. Hujan turun tipis sejak subuh, membasahi jendela kamarku yang retak di sudutnya, retakan kecil yang entah mengapa terasa sangat mirip dengan hatiku hari ini. Setelah kejadian kemarin, aku merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah menyakitkan, tapi berhenti juga bukan pilihan. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi jemariku sendiri. Tangan yang dulu begitu yakin menggenggam mimpi, kini gemetar setiap kali mengingat tatapan mama yang terasa asing. Apakah benar aku penyebab semua kekacauan ini? Pertanyaan itu berputar di kepalaku tanpa jeda. Pagi itu, aku memberanikan diri turun. Aroma bubur ayam lembut menyambutku, tapi suasananya jauh dari hangat. Mama duduk di meja makan, matanya sembab. Papa berdiri dengan jas kerja, tapi tatapannya kosong seperti seseorang yang kehilangan arah. Aku membuka suara hati-hati. "Papa, Mama, boleh kita bicara?" Suara sendiri terdengar begitu kecil. Papa tidak langsung menjawab. Ia menutup mata sejenak, seperti menimbang sesuatu yang berat. Mama menunduk, memutar sendok tanpa benar-benar menyentuh makanannya. Akhirnya Papa bersuara, "Nadira, masalah keluarga bukan untuk kamu tanggung sendirian." Kalimatnya lembut, tapi entah mengapa justru kelembutan itu menamparku. Karena aku tahu ia berusaha melindungiku, dan kenyataan bahwa ia harus melindungiku membuatku makin merasa bersalah. "Aku hanya ingin membantu," kataku pelan. Mama mendadak bangkit, kursinya bergeser keras. "Kamu sudah cukup membantu Nadira," ucapnya lirih, hampir pecah. Sampai-sampai aku lupa bagaimana rasanya menjadi ibu tanpa rasa cemas setiap hari. Tubuhku menegang. Aku ingin berkata bahwa aku tidak pernah bermaksud menyusahkan siapapun, bahwa aku selama ini hanya ingin keluarga ini baik-baik saja. Tapi suaraku membeku di tengah tenggorokan. Mama menutupi wajahnya dan masuk ke kamar, pintunya tertutup tanpa suara, dan itu justru lebih menyakitkan daripada pintu yang dibanting. Papa mendekat, meletakkan tangan di bahuku. "Mama, kamu sedang rapuh. Kadang orang yang paling rapuh justru menyakiti tanpa maksud," katanya pelan. Aku mengangguk, meski hatiku sedang runtuh pelan-pelan. Setelah Papa pergi kerja, aku duduk sendirian di meja makan. Hujan di luar mulai deras, seperti ikut menumpahkan sesuatu yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Di meja, mangkuk bubur Mama masih utuh, dan entah mengapa, tatapan pada mangkuk itu membuat dadaku terasa sesak. Aku keluar rumah, mencoba mencari udara yang tidak penuh dengan kenangan. Langkahku membawa ke taman kecil dekat gang. Pohon ketapang menjatuhkan daun-daun kuning, seolah merayakan kejatuhan yang tidak pernah diminta. Di bangku taman, aku menutup mata dan menarik napas panjang. "Nadira, kuatlah," bisikku pada diri sendiri. Tapi suara itu terdengar seperti seseorang yang memohon, bukan menyemangati. Aku tidak tahu masalah apa yang sedang Papa dan Mama sembunyikan, tapi aku tahu satu hal, badai besar belum selesai. Dan aku akan berada tepat di tengahnya, mau tidak mau. Saat aku membuka mata, seseorang berdiri tidak jauh dariku. Seseorang yang tak kuduga akan muncul pada hari serapuh ini. Tatapannya menggetarkan seluruh tubuhku. "Nadira, kita perlu bicara," ucapnya. Dan dunia yang sejak pagi sudah retak, pelan-pelan mulai runtuh lagi. Orang yang berdiri di hadapanku di taman itu adalah Ardan, seseorang yang keberadaannya pernah menjadi tempatku bersembunyi dari rasa sepi. Kini wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya, dan matanya dipenuhi sesuatu yang sulit keterjemahkan, antara penyesalan, kekhawatiran, dan mungkin kebenaran yang terlalu berat untuk ia simpan lebih lama. Hujan sisa gerimis menyentuh rambutku, menetes perlahan seolah memberi tanda bahwa apapun yang akan keluar dari mulutnya, aku harus siap menerima. Aku menelan ludah. "Ardan, kenapa kamu di sini?" Ia menarik napas panjang, menatap tanah sejenak sebelum kembali menatapku. "Karena aku nggak mau kamu terus terluka sendirian." Ucapan itu seharusnya menenangkan, tapi kali ini justru membuat jantungku berdebar dengan cara yang tidak nyaman. Kami duduk di bangku taman yang basah.
membiarkan dedaunan ketapang yang gugur menempel di lengan dan rokku. Ardan meremas jemarinya, sesuatu yang selalu ia lakukan ketika sedang gelisah. "Nadirah, kamu harus tahu sesuatu," katanya, suara serak. Hatiku menegang. Semua kata "harus tahu" biasanya diikuti sesuatu yang tidak ingin didengar. Tentang apa? Ia menatapku dalam, terlalu dalam hingga aku merasa telanjang oleh kejujurannya. Tentang keluarga kamu, tentang alasan kenapa mama kamu akhir-akhir ini berbeda. Dadaku langsung mengencang. Aku memalingkan wajah, menatap pohon ketapang. Aku takut, benar-benar takut. "Ardan, jangan, aku belum siap dengar hal jelek lagi." Tapi ia justru mengeleng. "Justru karena kamu belum siap, kamu harus dengar. Kamu berhak tahu, dan kamu perlu pelindung, Nadira." "Pelindung?" Kalimat itu terasa aneh. "Ardan, kamu ngomong apa sih?" Ardan memejamkan mata sejenak, lalu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Selembar kertas yang terlipat 4, warnanya kusam seperti sudah disimpan terlalu lama. Ia menyerahkannya padaku dengan tangan gemetar. "Ini bukan punya aku. Ini milik seseorang yang datang ke rumah kamu 3 hari lalu." Darahku seperti berhenti mengalir. "Rumahku? Siapa?" Ardan menelan ludah. "Om Fajar." Dunia di sekelilingku mendadak sunyi. Bahkan angin pun rasanya menahan napas. Om Fajar, nama yang hanya disebut mama ketika ia sedang marah atau sedang ketakutan. Nama yang sejak kecil hanya kusangka sebagai kerabat jauh papa. Tapi tatapan mama setiap kali mendengar namanya, tatapan itu tidak pernah terasa seperti tatapan keluarga. Apa hubungannya Om Fajar dengan mama? Tanyaku nyaris tidak bersuara. Ardan perlahan menjawab, "Dia bukan kerabat, dia bukan teman keluarga. Dia seseorang yang pernah jadi alasan kenapa mama kamu pergi dari masa lalunya." Aku merasakan tubuhku gemetar, lengan terasa dingin, tapi wajahku panas. "Kamu bohong," ucapku pelan, seperti anak kecil yang ketakutan. "Ardan, kamu pasti salah, mama nggak pernah." Ardan langsung memotong dengan suara lebih lembut. "Nadira, aku nggak akan ambil resiko bikin kamu benci aku karena bohong. Aku ngomong ini karena aku takut kamu akan dihancurkan sama sesuatu yang bukan salah kamu." Aku memandangi kertas di tanganku. Jari-jariku mengeras, tapi aku belum berani membuka lipatannya. Aku takut hidupku berubah hanya karena satu helai kertas. "Kertas ini apa?" Ardan menghela nafas panjang. "Surat. Tulisannya dari Om Fajar. Isinya ancaman." Darahku langsung mengalir dingin. Ancaman. Kata itu seperti batu yang menghantam dadaku. "Untuk mama?" Ardan mengangguk pelan. "Dan untuk kamu." Aku menutup mulutku, menahan nafas yang rasanya tidak mau keluar. Air mata mulai menggenang tanpa bisa kucegah. Ardan mendekat, suaranya lebih lirih. "Nadira, apapun yang terjadi, aku nggak akan biarin kamu hadapi ini sendirian." Dalam gerimis yang mulai turun lagi, aku akhirnya membuka kertas itu dengan tangan gemetar. Setiap huruf seperti pisau yang menggores hati. Dan ketika aku selesai membacanya, aku menyadari satu hal. Badai yang menunggu di depan jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Hujan turun semakin deras ketika aku menutup kembali surat itu. Tinta yang sedikit melebar di bagian sudutnya membuat tulisan itu terlihat lebih mengerikan, seolah huruf-hurufnya hidup dan menghampiriku. Dadaku bergemuruh, campuran antara takut, marah, dan rasa tak berdaya yang selalu kusembunyikan di balik senyum. Ardan berdiri pelan, membuka payung kecil yang ia bawa, lalu menahannya di atas kepalaku. "Kita pulang dulu, kamu kedinginan," katanya pelan. Aku menggeleng. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, dadaku terasa penuh oleh keberanian kecil yang memaksa keluar. Aku nggak mau lari lagi. Ardan menatapku, terkejut sekaligus bangga. "Nadira, kamu nggak harus kuat sekarang." Aku tersenyum pahit. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kami berjalan ke gazebo dekat taman. Hujan memukul atap sengnya dengan irama yang membuat dunia terasa sendu namun jujur.
Aku duduk sambil memeluk lututku, mencoba memahami isi surat itu lagi. Ancaman, kata-kata kasar terselubung, dan sebuah kalimat yang menusuk lebih dalam daripada apapun. Aku akan ambil kembali apa yang dulu milikku, termasuk putrimu. Aku tak pernah merasa serapat ini dengan ketakutan. Tapi anehnya, justru dari rasa takut itulah muncul sesuatu yang membuatku bisa tetap duduk tegak. Tekad. Ardan, ucapku lirih, kenapa kamu mau bantu aku sejauh ini? Ia menunduk, jemarinya meremas tepi bangku. Karena kamu pernah nolong aku lewat cara yang gak kamu sadari. Aku mengerutkan kening. Apa maksudnya? Ia tersenyum kecil, pahit. Kamu pernah bilang ke aku waktu SMP, gak apa-apa kalau kamu gak sempurna Ardan. Orang yang baik itu bukan yang gak punya luka, tapi yang gak pakai lukanya buat nyakitin orang lain. Aku terpaku. Aku ingat kalimat itu, tapi aku tak menyangka ia mengingatnya. Kamu bilang itu ke aku waktu aku ngalamin masa keluarga yang berat. Kata-kata itu yang bikin aku kuat sampai sekarang, dan aku mau balikin kekuatan itu ke kamu Nadira. Air mataku jatuh tanpa bisa dicegah, tapi kali ini hangat, bukan karena takut, tapi karena merasa dilihat. Aku menarik napas panjang, menatap langit yang kelabu. Aku harus bicara sama Mama, dia harus tahu aku udah baca surat ini. Ardan menatapku lekat-lekat. Kamu yakin? Aku mengangguk. Aku harus mulai dari rumah. Sesampainya di rumah, Mama sedang duduk sendirian di ruang tamu. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan tubuhnya sedikit membungkuk seperti seseorang yang membawa beban terlalu berat. Ia terkejut melihatku pulang dengan langkah cepat. Nadira, kamu dari mana? Kamu kehujanan, Nak? Ucapnya panik. Aku berlutut di depan Mama, memegang kedua tangannya. Mah, aku tahu semuanya. Mama langsung membeku. Tentang Om Fajar. Dalam sekejap, mata Mama membesar penuh ketakutan. Seolah semua cahaya yang tersisa dalam hidupnya dipadamkan dalam 1 detik. Tubuhnya bergetar hebat. Kamu baca surat itu? Aku mengangguk pelan. Mama menutup wajahnya, terisak tanpa suara, seperti seseorang yang akhirnya kehilangan alasan untuk terus menyembunyikan luka. Aku memeluknya erat. Mah, kamu gak sendirian lagi, aku ada. Tangisan Mama pecah, suara yang kutahan seumur hidup agar tak pernah kudengar. Nadira, Mama cuma mau kamu aman, itu saja. Mama takut kalau masa lalu Mama akan ambil kamu dari Mama. Mama takut banget. Aku mengusap punggung Mama. Kita hadapi sama-sama, aku bukan anak kecil lagi. Tangisan Mama mereda perlahan. Ia menatapku dengan mata yang sembab, namun penuh harapan kecil. Kamu yakin bisa kuat, Nak? Aku menggenggam kedua tangannya lebih erat. Mah, aku kuat karena Mama yang ajarin aku bertahan. Mama memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, aku melihat keberanian dalam dirinya juga mulai tumbuh lagi. Di tengah hujan yang masih turun tipis, aku menyadari satu hal. Perjuangan memang baru dimulai. Tetapi, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa berjalan sendirian. Setelah malam itu, rumah kami menjadi lebih sunyi daripada biasanya. Bukan sunyi yang memisahkan, tapi sunyi yang memberi ruang bagi jiwa untuk bernafas setelah terlalu lama disesakkan rasa takut. Mama duduk di samping jendela, memandangi hujan yang perlahan mereda, seakan mencari kekuatan di balik tirai air yang jatuh dari langit. Aku duduk di sofa, memegang surat itu sekali lagi. Kertasnya sudah kusimpan di dalam plastik bening, takut kalau hujan kecil tadi membuat tulisannya makin kabur. Setiap kali aku melihat huruf-huruf yang tercetak di sana, aku merasa perjalanan hidupku seolah dipaksa membuka babak baru. Babak yang menuntut keberanian bukan hanya dari Mama, tapi dariku juga. Nadira, suara Mama memanggil pelan. Aku menoleh. Mama menatapku dengan mata yang lebih tenang dari semalam. Belum sepenuhnya pulih, tapi ada cahaya kecil di sana. Cahaya yang tidak pernah kulihat selama bertahun-tahun. Maafkan Mama, ucapnya lirih. Aku menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Untuk apa, Mah? Mama nggak salah. Mama menggeleng,
Jemarinya meremas ujung kerudung yang ia kenakan. Mama terlalu membiarkan rasa takut mengikat Mama. Dan tanpa sadar, Mama juga mengikat kamu. Aku menggeleng kuat-kuat. Justru karena Mama bertahan, aku bisa belajar bertahan juga. Mama tersenyum kecil, sangat kecil, tapi hangat. Ia menatap hujan yang berubah menjadi rintik lembut seperti detak jantung yang mulai stabil setelah kecemasan panjang. Nadirah, katanya, Mama sudah terlalu lama lari dari masa lalu. Tapi sekarang, Mama sadar, lari nggak pernah benar-benar menyelamatkan apapun. Aku menatap wajah Mama yang dipenuhi garis-garis lembut kehidupan, dan untuk pertama kalinya, aku melihat begitu banyak kekuatan di sana. Terus, sekarang Mama mau apa? Mama menarik napas panjang, napas yang berat tapi pasti. Mama mau berdiri, untuk diri Mama dan untuk kamu. Jantungku berdenyut hangat. Kalimat itu seperti pintu yang akhirnya terbuka setelah bertahun-tahun tertutup. Keesokan harinya, Ardan datang ke rumah. Ia mengetuk pintu dengan ragu, seperti seseorang yang tidak ingin mengganggu suasana dua perempuan yang sedang belajar sembuh. Namun begitu aku membuka pintu, ia tersenyum kecil. "Kamu nggak apa-apa?" Aku mengangguk, lebih baik dari semalam. Mama muncul dari ruang tamu, dan untuk pertama kalinya, aku melihat Mama menatap Ardan tanpa canggung. Bahkan Mama tersenyum tipis. "Terima kasih ya Dan, sudah bantu Nadira." Ardan menunduk sopan. "Sama sekali bukan beban Tante." Kami duduk bertiga. Suasana aneh tapi hangat mengisi ruangan. Mama kemudian berkata, suaranya tenang namun penuh ketegasan yang baru. "Nadira, Mama mau kita bicara dengan seseorang." Aku menatapnya. "Siapa?" "Pengacara." Dunia terasa berhenti sejenak, bukan karena takut, tapi karena aku tidak menyangka Mama akan sampai pada titik ini dengan begitu cepat. Mama menggenggam tanganku. "Mama sudah terlalu lama diam. Sekarang, Mama ingin melindungi diri Mama dan melindungi kamu dengan cara yang benar." Ardan tersenyum bangga. Aku merasakan mataku tiba-tiba panas. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. "Ma, aku bangga." Mama menutup matanya sejenak, menahan air yang hampir jatuh. "Terima kasih, Nak. Kamu keberanian Mama." Sore harinya, aku duduk sendirian di halaman rumah. Langit oranye, angin dingin, tapi menenangkan. Aku memeluk lututku, membiarkan angin sore menyapu wajahku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak merasa seperti penonton dalam hidupku sendiri. Aku merasa memegang kendali. Ardan duduk di sebelahku beberapa detik kemudian, tanpa suara. Ia menyodorkan segelas coklat hangat. "Minum, kamu butuh itu," katanya sambil tersenyum. Aku menerimanya dan mendesah pelan. "Ardan, makasih ya, kamu beneran jadi teman yang baik." Wajahnya berubah sedikit, seperti menahan sesuatu. Namun ia hanya berkata, "Kita saling jaga, Nadira." Aku mengangguk, karena aku tahu itu bukan hanya janji untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Matahari tenggelam perlahan, memberi warna keemasan pada rumah kami. Dan di momen itu, aku menyadari satu hal. Rumah ini sudah terlalu lama retak oleh ketakutan. Sekarang, aku dan Mama akan memperbaikinya dengan keberanian yang akhirnya datang pada waktunya. Pagi itu, rumah terasa berbeda. Entah mengapa, hawa yang biasanya dipenuhi kecemasan, kini perlahan digantikan ketenangan tipis yang menelusup seperti sinar matahari pertama setelah malam panjang. Mama sudah bangun lebih awal, merapikan meja makan sambil menyiapkan teh hangat. Wajahnya belum sepenuhnya pulih, tapi ada garis tegas baru di sana. Garis seorang perempuan yang akhirnya memilih berdiri. Aku turun dari tangga dengan rambut masih acak-acakan. Mama menoleh dan tersenyum kecil. "Pagi, Nak." Sederhana, tapi suaranya terasa lebih kuat daripada sebelumnya. Aku duduk dan mengambil cangkir teh. Mama tidur cukup. Mama mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, iya. Aku tersenyum.
Sungguh, aku merasa hangat melihat Mama nyaman di dalam rumah sendiri, rumah yang dulu penuh bayangan masa lalu. Kami makan sarapan dalam diam yang tidak lagi menekan, melainkan menghubungkan. Sampai akhirnya Mama berkata pelan, "Nadira, nanti siang kita ketemu pengacara ya." Jantungku berdegup, bukan takut, tapi seperti hendak melangkah ke pintu besar yang selama ini tak berani kubuka. "Iya, Mah." Ardan menjemput kami tepat pukul 1 siang. Ia berdiri di depan pintu rumah dengan kemeja rapi. Wajahnya tampak sedikit gugup. Ketika Mama keluar, Ardan membungkukkan sedikit badan, sopan seperti biasa. Dalam perjalanan menuju kantor pengacara, mobil terasa sunyi. Namun sunyi itu penuh dengan keteguhan. Mama menggenggam tas kecilnya erat-erat. Aku memegang tangannya dan menatapnya lembut. Mama nggak sendirian. Mama menatapku dan tersenyum kecil. Senyum yang membuatku sadar bahwa ia sedang mencoba membangun kembali dirinya. Ardan mengemudi pelan, seolah tahu kami butuh waktu untuk menata napas. Di tengah perjalanan, ia berkata lirih, "Nadira, Tante, apapun yang terjadi nanti, kita hadapin bareng-bareng ya." Mama tersenyum lembut. "Terima kasih Dan, kamu sudah bantu kami lebih dari yang kamu kira." Ardan menatap kami dari kaca spion dengan mata yang jujur, mata yang selalu mampu menenangkan dadaku yang kacau. Kantor pengacara itu terletak di pojok kota, bangunan kecil berwarna putih dengan taman mungil di depannya. Udara di dalamnya dingin tapi tidak mengintimidasi. Pengacara Mama adalah seorang perempuan setengah baya dengan suara lembut namun tatapan yang tegas. "Bu Sari," Mama menyapa, sedikit gugup. "Ini anak saya, Nadira." Bu Sari tersenyum hangat padaku. "Senang bertemu denganmu, Nak. Ibu kamu sudah cerita sedikit. Kalian perempuan hebat yang sudah bertahan terlalu lama." Mama langsung terisak kecil. Aku memegang pundaknya dan menenangkannya. Kami duduk bersama. Bu Sari menjelaskan pelan, tanpa tergesa, tanpa menakuti kami. Tentang langkah hukum, tentang perlindungan, tentang keberanian untuk tidak lagi diam. Setiap kalimatnya seperti menambal sobekan-sobekan kecil di hati Mama. Di tengah pembicaraan, Mama menggenggam tanganku erat-erat dan berkata lirih, "Maafkan Mama, kalau selama ini Mama menutup semuanya darimu." Aku menggeleng pelan. "Yang penting sekarang Mama nggak jalan sendirian." Bu Sari tersenyum melihat kami. Kadang, keberanian terbesar seorang perempuan adalah memutuskan untuk melindungi dirinya sendiri. Mama mengangguk, kali ini lebih mantap. Pertemuan berlangsung lebih dari 1 jam. Ketika kami keluar dari kantor itu, udara sore terasa jauh lebih hangat. Mama menarik nafas panjang. Aku lega. Rasanya seperti beban yang selama ini ngikat leher Mama akhirnya mulai dilepas. Aku merangkul pundaknya. "Pelan-pelan, Ma. Kita udah mulai jalan." Ardan berdiri di samping mobil, menatap kami dengan campuran bangga dan lega. "Gimana?" Mama tersenyum lembut. "Lebih baik dari yang Mama kira." Dalam perjalanan pulang, tidak ada yang bicara. Tapi keheningan itu terasa seperti musik yang menenangkan. Malamnya, aku duduk di balkon dengan selimut tipis. Langit malam cerah, seolah semesta memberi tanda bahwa badai tidak akan abadi. Ardan mengirim pesan, "Kamu baik?" Aku tersenyum kecil lalu membalas, "Iya, hari ini terasa seperti langkah kecil, tapi besar buat hidup kami." Ia membalas cepat, "Kamu hebat, Nadira." Dadaku hangat. Aku memandang langit dan perlahan menutup mata. Hari ini, untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya berjuang, tapi menang. Bukan pada seseorang, bukan pada masa lalu, tapi pada diriku sendiri. Aku selalu percaya bahwa luka paling dalam bukanlah yang dibuat orang lain, melainkan yang harus kita hadapi sendirian, ketika dunia tiba-tiba terasa terlalu sunyi untuk menampung air mata kita sendiri. Malam itu, ketika angin menerpa jendela rumah sakit dengan suara lirih seperti doa yang patah, aku duduk di sisi ranjang Mama, menggenggam tangannya yang semakin dingin. "Mah, aku di sini," bisikku, walau aku tahu beliau mungkin tak benar-benar mendengarnya. Matanya terpejam,
Nafasnya naik turun dengan ritme yang tak stabil, seperti nyala lilin yang ditiup pelan-pelan oleh waktu. Aku menatap wajah Mama, pucat, letih, namun tetap dengan guratan kasih yang tak pernah hilang. Setiap kerutan di wajahnya adalah kisah yang pernah menyelamatkanku dari kehancuran. Dan kini, aku hanya bisa menunggu, tanpa tahu apakah aku akan kembali memiliki rumah bernama Ibu. Aku minta maaf, Mah, suaraku bergetar. Kalau selama ini aku terlalu sibuk membuktikan diri sampai lupa bahwa kau hanya ingin aku bahagia. Entah dari mana tiba-tiba muncul keberanian untuk menangis sejadi-jadinya. Air mataku jatuh satu-satu di punggung tangan Mama. Dulu, tangan itu begitu hangat, memelukku setiap aku ketakutan, mengusap rambutku setiap aku rapuh. Kini, aku menggenggamnya seolah mencoba melawan waktu, memohon agar detik berhenti berlari. Pintu kamar terbuka perlahan. Dokter Andra muncul, wajahnya tegang, seolah ia juga tak kuat menghadapi kenyataan yang sebentar lagi harus ia ucapkan. Nadira, kami akan melakukan pemeriksaan terakhir malam ini. Kondisi ibumu, ia menghela napas, lirih, sudah sangat kritis. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Tolong selamatkan Mama, apapun caranya. Andra menatapku dengan mata yang jujur dan penuh berat. Kami akan lakukan yang terbaik. Ketika ia pergi, aku kembali memeluk tangan Mama. Dalam keheningan itu, tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang menusuk dadaku. Ketakutan yang begitu tajam, yang membuat napasku tercekat. Seakan-akan Tuhan sedang bertanya, "Kamu siap kehilangan?" Tidak, aku tidak siap, tidak akan pernah. Tapi hidup tidak menunggu kesiapan kita. Hidup datang seperti badai, menggulung, menghantam, merenggut. Lampu kamar meredup, hanya monitor detak jantung Mama yang masih berbunyi pelan, seperti jarum jam yang terus menghitung sisa-sisa waktu. Aku menangkupkan tangan Mama ke dada, menundukkan kepala dan berdoa sambil terisak. "Mah, bertahanlah, aku butuh kau, aku masih belum selesai mencintaimu." Di luar jendela, hujan turun perlahan, seperti ikut berkabung bersama malam. Dan dalam tangis yang semakin pecah, aku merasa bahwa bab ini mungkin bukan hanya tentang kehilangan, tetapi tentang bagaimana aku harus berdiri meski lututku gemetar, bagaimana aku harus tetap hidup meski separuh hatiku bersiap ditinggalkan. Karena aku tahu, saat fajar datang, segalanya tidak akan sama lagi. Dan aku harus siap menerima apapun yang menunggu di ujung malam ini. Setiap perjalanan pada akhirnya membawa kita pulang, entah pada seseorang, pada doa yang lama terabaikan, atau pada diri kita sendiri yang pernah hilang di tengah gelap. Nadira pernah berdiri di ambang kehilangan, menggenggam tangan ibunya sambil memohon sedikit waktu lagi. Ia pernah membenci takdir, melawan takdir, lalu akhirnya menerima takdir. Karena hidup bukan tentang memilih siapa yang pergi atau tinggal. Hidup adalah tentang bagaimana kita mencintai sebelum semuanya terlambat. Dan ketika satu pintu tertutup, Tuhan sering membuka jendela kecil yang membuat kita mengerti, tidak ada kehilangan yang benar-benar sia-sia. Setiap luka punya pelajaran, setiap air mata punya tujuan. Kini, perjalanan Nadira bukan lagi tentang bertahan, tetapi tentang melangkah maju dengan hati yang baru, dengan keberanian yang ia temukan di tengah retakan hidupnya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Semoga setiap fragmen ceritanya menyentuh ruang sunyi dalam hatimu. Sampai bertemu di cerita berikutnya, di mana setiap kalimatnya kembali mengetuk rasa yang mungkin sudah lama tertidur.